Pemirsa, kita kembali lagi di dialog tentang THR untuk PNS dan kita masih bersama juru bicara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Herman Suryatman. Dan kami juga masih mengundang Anda pemirsa untuk memberikan komentar atau kritik lewat SMS ke nomor 0811 833 5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 0215290308 atau 52900311. Saya masih bersama Pak Herman. Pak Herman, waktu itu kan Menteri Keuangan pernah mengatakan bahwa THR atau gaji ke-14 ini hanya akan diberikan untuk 2016 dulu gitu ya, tidak untuk kemudian jangka panjang. Betul demikian ya? Saya kira yang sudah ditetapkan itu di APBN 2016. Tentu untuk tahun berikutnya melihat situasi kondisi termasuk kemampuan keuangan negara. Nah ini kan jadi ada kesan seperti trial and error nih kalau kemudian ternyata kebijakannya nanti tidak berjalan baik dan efektif atau sesuai dengan hasil yang diharapkan bisa dihapuskan lagi. Saya kira setiap kebijakan itu kan ada formulasi, ada implementasi dan ada evaluasi. Nanti kan dievaluasi kalau efektif ya dilanjutkan. Ya misalnya berdampak terhadap peningkatan kinerja PNS pasti dilanjutkan, saya kira seperti itu. Tetapi sebaliknya apabila sama sekali tidak berdampak terhadap peningkatan kinerja mungkin saja dikembalikan ke skema awal ya, dengan kenaikan gaji. Naik tapi dengan tetap hanya hak PNS itu kenaikan inflasi semata misalnya. Hak PNS tetap didapatkan karena kan tiap tahun kita mengalami inflasi, wajar dong ada kenaikan yang sebetulnya kalau dikalkulasikan kan tetap ya. Secara real kan kita tetap karena daya beli kita kan menurun, makanya dinaikkan melalui kenaikan gaji dan ini soal gaji THR ke-14 ini juga mungkin perlu digarisbawahi oleh para PNS baik yang aktif maupun pensiun bahwa ini baru untuk 2016 saja dan akan dilihat nanti kalau ternyata masih banyak saja yang malas-malasan, kinerjanya tidak baik atau bahkan menerima gratifikasi, begitu akan dikaji ulang oleh pemerintah. Bisa jadi nanti dipertimbangkan. Ya saya kira tergantung PNS. Mudah-mudahan teman-teman PNS di tanah air ya, Sabang sampai Merauke bisa membuktikan dengan mendapatkan THR kinerjanya juga bisa meningkat. Bahkan harapannya bukan lagi meningkat, sekarang kan era revolusi mental. Pak Menteri, Pak Yudi mengatakan bukan lagi meningkat tapi harus melesat begitu. Bukan hanya meningkat, harus melesat. Kita punya pengamat kebijakan publik ini di ujung sambungan telepon, Agus Pambagio. Selamat pagi Mas Agus. Pagi. Mas Agus, bagaimana Anda melihat gaji ke-14 untuk PNS, efektifkah? Efektifnya maksudnya efektif gimana nih? Ya efektifkah akan meningkatkan kinerja produktivitas para PNS? Enggak lah. Tidak akan efektif? Enggak ada. Itu cuman gaji ke-13 1 bulan gaji kan. Terus maksudnya lebih efektif lebih kerja gimana? Itu kan tergantung bagaimana pemimpin negara dan pemimpin perusahaan itu memanage mereka. Nah ini tidak Mas Agus, saya bersama juru bicara Menpan RB di sini Pak Herman Suryatman. Ini ternyata apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah, biasa menikmati kemacetan. Iya Pak. Nah ini ternyata disebut tidak efektif sama sekali nih Pak Herman. Saya kira kurang fair juga ya kalau menyimpulkan seperti itu. Ini harus diriset, ini harus didalami seperti apa. Memang kita punya bukan trauma kali ya, ada a priori. Tapi saya kira teman-teman PNS ada perubahan. Saya pribadi merasakan apabila mendapatkan PNS, belum mendapatkan saja baru dengar ada THR, saya keluarga itu cukup cukup berbahagia begitu. Demikian juga teman-teman kita tadi ya, ada telepon dari Maluku misalnya, kan sama ada kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan kebahagiaan ini akan berpengaruh terhadap kinerja walaupun tidak ada jaminan. Ya kita lihat aja nanti dan insya Allah kami pun akan menginformasikan ya kepada para pejabat pimpinan kepegawaian ya Pak Menteri nanti agar THR ini betul-betul bisa memberikan kesejahteraan, tetapi di sisi yang lain bisa memotivasi karyawan. Ya, Mas Agus ini mungkin kalau memang tidak ada jaminan seperti disebutkan Pak Herman, tapi setidaknya Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini akan lebih tanda petik menghemat fiskal negara karena ini tidak berefek jangka panjang begitu. Anda melihat ini ada? Iya, kalau berhemat ya karena itu kan harusnya naik gaji tidak naik gaji kan gitu. Ya kan ini bukan THR lah namanya. Kok THR itu hari raya apa? Bisa bilang saja gaji ke-14 gitu kan. Kalau membuat bahagia orang, iyalah pasti ini dari negara dan ini uang halal. Yang jelas bahagia, yang bahagia itu PNS ya, kita tidak bahagia ya Pak Agus. Lah iya, maksudnya kan itu uang halal dan pasti bahagia. Tetapi untuk bisa itu meningkatkan
kerja mereka dan sebagainya, saya sih masih ragu itu perlu penelitian panjang. Ya, jadi soal kinerja itu tidak hanya melulu pada soal gaji, yaitu soal bagaimana pemimpin kementerian, pemimpin daerah, pemimpin negara itu memanage bawahannya, memanage operasional dari perusahaan maupun kementerian dan daerahnya. Karena sistem penggajian itu kan tidak berbanding lurus dengan lalu meningkatnya kinerja. Itu yang perlu diperhatikan. Perbaikan iya, ada perhatian dari pemerintah iya. Ya, tapi kita jangan terlalu berharap banyak soal meningkatnya kinerja. Paling tidak menghentikan orang untuk protes untuk apa, paling tidak bisa mengharap mereka bekerjalah dengan lebih baik, tidak korupsi dan sebagainya. Tapi korupsinya lebih besar, jadi agak susah juga kita mengukur kinerja. Ya, jadi apakah kemudian Anda melihat bahwa kebijakan pemberian THR ini bernuansa politis? Karena ternyata toh dianggap tidak ada efek. Kalau saya bukan politisi, saya tidak berniat untuk melihat politik. Tidak, politik itu bisa dilakukan di mana saja. Tapi sekarang ini adalah untuk karena kan pelambatan ekonomi, meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok itu tentu membutuhkan biaya lebih supaya supaya berpikir lebih tenang saja. Ditambah itu dengan gaji ke-14. Tentu itu banyak bisa diambil karena anggaran tahun ini juga yang menurut saya ya jadi bumbu masak penyedap itu boleh lah, tapi untuk merubah kinerja saya berat. Ya. Mas Agus, paling tidak begini, kalau menurut Anda pemberian THR ini tidak efektif untuk meningkatkan kinerja, apakah menurut Anda kondisi ini dengan kondisi perekonomian sekarang pantas para PNS ini diberikan THR atau gaji ke-14? Nah, itu yang tadi saya katakan, ini memang pemerintah memberikan bantuan dalam tanda kutip sedikit gaji ke-14 untuk para PNS. Para PNS yang memang bekerja dengan baik dengan sungguh-sungguh seperti Pak Herman itu, silakan membagian dan itu nggak ada pengaruhnya. Tapi dengan kata lain kalau negara uangnya ada kok, negara ini menjadi tidak fair karena uangnya dikorupsi. Karena uangnya ada, berikan secara halal, tidak apa-apa. Kan itu bisa tercatat juga di Kementerian Keuangan dan sebagainya. Jadi buat saya kayak itu ya oke lah, silahkan saja diberikan. Gitu ya. Tetapi sekali lagi jangan berharap itu meningkatkan kinerja. Iya, mungkin Pak Herman bisa menanggapi sedikit pernyataan Mas Agus. Ya, saya kira kita harus arif ya, mensikapi kebijakan pemerintah. Yang jelas ini berangkat dari niat yang baik. Untuk tetap menjaga motivasi dari PNS yang sedianya PNS tiap tahun mendapatkan hak ya untuk disesuaikan pendapatannya dengan inflasi melalui kenaikan gaji. Sekarang dirubah menjadi skema mendapatkan THR. Memang tidak jauh berbeda, tetapi yang jelas nilainya akan terasa oleh para PNS. Yang diterima oleh PNS lebih besar dari kenaikan gaji 6%. Saya kira ini kan cukup membahagiakan, memotivasi, setuju atau tidak pasti akan berpengaruh walaupun mungkin pengaruhnya tidak signifikan. Saya kira seperti itu. Secara ekonomi memang berpengaruh, akan berpengaruh. Jumlah PNS kan sudah jutaan. Artinya ada pergerakan uang, pembelanjaan dari uang tadi gaji ke-14 tadi tentu akan menggeser misalnya nilai inflasi, indeks sedikit sih. Gitu. Artinya ini juga menguntungkan pemerintah begitu dalam situasi ekonomi seperti ini. Iya, karena spending kan, jadi kan berputar. Orang kalau punya uang kan orang belanja. Tadi yang menunda mau beli sepeda misalnya, sekarang ada gaji ke-14 ya coba beli sepeda biar lebih sehat naik sepeda gitu ya. Dan saat itu sehingga ekonomi agak bergerak gitu. Nah soal pemerintah ada uangnya atau tidak, uangnya ada gitu loh. Cuma persoalannya kan nanti bagaimana pertanggungjawabannya. Kalau pakai uang gaji seluruhnya naik gaji kita katakan inflasi atau berapa 5%. Terlalu berat. Nah, sekarang kalau cuma gaji ke-14 ya uangnya ada. Nah, jadi menurut Anda untuk 2015 ini kan sudah diputuskan akan gaji ke-14. Tapi untuk kemudian jangka menengah dan panjangnya, menurut Anda apakah ini yang harus dilakukan? Apa kembali ke sistem lama, menaikkan gaji sesuai dengan kenaikan inflasi misalnya? Nah, itu kembali lagi dilihat APBN yang kemarin kan sudah diketok. Tentu ada banyak, ada bintang dan sebagainya. Tentu masih dibahas nanti Maret sampai Juni Mei itu APBNP dan seterusnya. Tapi sekali lagi ketika ada ini kan sekarang pertumbuhan ekonomi agak naik karena spending dari APBN sudah berjalan. Ini akhir tahun ini kan paling kenceng nih, semua hotel penuh karena ada seminar misalnya, kan semua
semua tempat-tempat ramai karena APBN sudah turun, yang infrastruktur bangun uang sudah jadi berjalan. Nah, dengan itu juga ditambah ke misalnya ke 14, dia juga akan semakin berjalan. Jadi memang hal-hal ini harus ekonomi kan tidak sekedar sedang turun nih, jangan belanja, nggak bisa begitu juga. Jadi kita mesti lihat perusahaan kalau tidak ngutang dia tidak bisa tumbuh. Kalau pakai nunggu modalnya banyak juga nggak akan mungkin nambah banyak. Jadi dia harus berhutang. Asalkan dia bisa mengembalikan. Sama di pemerintahan juga begitu. Baik ya. Sekali lagi kita masih bisa berharap ini atau hanya bisa berharap karena Pak Herman sendiri tidak mengatakan ada jaminan bahwa tidak ada jaminan. Pemberian THR atau gaji ke-14 ini bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja secara signifikan. Enggak, ini hanya sekedar kita kasih pemanis, kemudian supaya bisa ekonomi lebih kencang lagi, nanti lihat tahun depan. Ya, kemudian lihat terus. Karena kan ini ekonomi harus berputar, kalau berhenti seperti sekarang kan agak repot juga. Dan sekarang ini ya pemicunya ya hanya belanja APBN. Tidak bisa berharap dari swasta karena begitu proyek-proyek pemerintah jalan itu spending uang beredarnya bertambah. Ya paling tidak dengan situasi ekonomi ini bisa menggerakkan pembelanjaan. Ya. Sekitar Minimal 10 itu. triliun rupiah. 10 triliun. Iya, Mas Agus terima kasih telah berbagi informasi dan berbincang bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.